Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Fathul Izah, yaitu lanjutan kajian sebelumnya halaman 9. Wa ahsanul jima'i, adapun paling baiknya jima'. Jima' yang terbaik itu seperti apa? Kalian harus paham. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas paling bagusnya jima', paling baiknya jima', berarti jima' terbaik. Ma yaqubuhu nasyaton wa tibu nafsin wa baqi sahwatin, adalah jima' yang kemudian teriringi dengan kesemangatan, wa tibu nafsin, dan enaknya diri, enaknya tubuh, wabaki sahwatin, dan tetapnya keselarasan, tidak ruwet, tidak menjengkelkan, ada sesuatu yang terpenuhi. Jadi kalau jima yang kamu lakukan itu kemudian setelah itu memberikan efek semangat pada dirimu, ada muncul kesenangan, keenakan, tidak ada yang kecewa, itu berarti jima yang terbaik. Begitu. Wa syarruhu ma yaqubuhu ra'datun wa dhiqu nafsin wa mautu a'dha'in wa bughdu syakhsil manku fa in kana mahbuban fa hadzal qadru kafin fi tadbiril aslahi minal jima'. Kemudian seburuk-buruknya jima adalah jima yang kemudian teriringi, jima yang kemudian setelah jima itu ada sesuatu yang mengiringinya. Apa itu? Ra'datun, gemetar. Wa dhiqu nafsin, sempitnya jiwa, dirimu menjadi sempit, tidak senang. Wa mautu a'dha'i, dan kematian anggota tubuh, tidak ada gairah. Wa ghisyan, malah pingsan. Ghisyan, pingsan ini mursyid ini. Wa ghisyan, pingsan, wa bughdu syakhsil mangkuhi, dan benci kepada orang yang dinikahinya. Jima yang kayak gini adalah jima yang terburuk. Jadi kalau jima yang kalian lakukan ini akan menimbulkan kesenangan, kebahagiaan, keenakan, kelancaran, tidak ada yang kecewa, semuanya bahagia, berarti jima yang kalian lakukan itu adalah jima terbaik. Kalau jima itu menimbulkan, memberikan efek gemetar, kemudian dirimu itu tertekan, anggota tubuhmu tidak bergairah, malah pingsan, benci kepada pasangan, itu adalah jima terburuk. Fa in kana mahbuban fa hadzal qadr kafin fi tadbiril asla minal jima. Jika ternyata kemudian dicintai, pasangan itu dicintai, disenangi, ini sudah kadar yang bisa memberikan kecukupan dalam mengatur yang paling baik dalam urusan jima. Artinya kalau pasanganmu itu adalah pasangan yang dicintai, ini kadar ini sudah menjadi kadar yang cukup untuk mengatur jima yang terbaik. Mungkin mereka akan bertanya, Ustaz, gimana kalau saya ini menikah dengan model perjodohan? Itu kan jadinya tidak syahwat, Ustaz, tidak dicintai, kan tidak bisa melaksanakan jima terbaik. Ya kamu jangan tergesa-gesa untuk menjimatnya. Munculkan cinta itu. Cinta itu bisa dibangun, bisa ditumbuhkan kok. Ustaz, cinta itu kan muncul, tidak bisa dibangun. Kamu kan kebanyakan makan sinetron. Buktinya nenek moyang kita tidak pernah pacaran, anaknya sehat-sehat, ganteng-ganteng, romantis. Nah, perlu dibangun dengan cinta dan kasih sayang. Halalkan dulu, baru bangunlah cinta dan kasih sayangnya. Jangan mikir jimanya saja. Wa adabul jima'i, adapun adabnya jima.
Adapun tata kramanya jima salasatun adalah 3 qablahu sebelumnya. Wa salasatun dan 3 halahu ketika jima, wa salasatun ba'dahu dan 3 setelah jima. Ada 3 adab sebelum jima, ada 3 ketika terjadi jima, ketika berlangsungnya jima, ada juga 3 setelahnya jima. Amma salasatul lati qablahu, sedangkan yang dimaksud dengan 3 yang dilakukan sebelum jima itu apa? Fataqdimul mula'abati, kamu harus mendahulukan cumbu rayu. Liyatiba qalbu zaujati, agar hati istrimu itu senang, enak, tenang. Wa yatayassaru muraduha, kemudian keinginannya, apa yang dikehendakinya itu menjadi mudah, menjadi gampang. Hatta idza ala nafsan wa kasra qalbuha, hatta idza, hingga ketika tegang nafsan dirinya, wa kasra qalbuha, dan kegelisahannya bertambah, wa kasra banyak, maksudnya bertambah, qalbuha kegalauan keresahannya, wa talabat dan istri meminta iltizamar rajuli dana minha, dia menginginkan iltizamnya, ketetapannya, menetapnya seorang laki-laki, dana minha, maka sang laki-laki itu nanti akan mendekat. Maksudnya bagaimana? Jadi kita ini, seorang suami ini dianjurkan agar mencumbu rayu sang istri. Dahulukan cumbu rayu, sehingga nanti keinginan dia itu kemudian menjadi tayassa, mudah, artinya dia open untuk kamu. Kemudian misalnya dia juga sedang tegang atau resah, dahsyat, dia akan meminta iltizaman rajul, tenang, minta tenangnya suaminya, minta menetapnya suami, tidak usah terburu-buru, tidak usah beranjak, dia pengen ditenangkan, dana minha, maka nanti sang suami itu akan mendekatinya, menenangkan dia. Begitu. Ini hal-hal penting yang harus kita jaga sebelum jima. Watsaniyatu, adapun yang kedua, mura'atu halil jima'i, adalah menjaga keadaannya jima, artinya kondisi ketika jima berlangsung itu harus dijaga. Fala ya'tiha wa hiya barikatun, janganlah mendatangi istri wa hiya barikatun sementara ia itu berlutut. Berlutut ini dia itu bisa dengan model dadanya ada di bawah, berlutut, kemudian sama suaminya ditusuk dari atas. Ini tidak dianjurkan. Li'anna dzalika yashuqqu 'alaiha, karena itu akan merepotkan dia. Au 'ala jambiha, atau dia menjima dari samping. Kalau tadi kan menjima, istrinya suruh berlutut, suruh menempelkan dadanya ke lantai misalnya, itu juga termasuk makna dari kata barika. Kemudian dijima dari atas, ini tidak dianjurkan. Atau sang istri itu dijima dari samping, itu juga tidak dianjurkan. Li'anna dzalika yurisu waj'al khasirah, karena hal itu akan menimbulkan nyeri pada panggul, pada pinggang ini. Paham ya? Wala yaj'aluha fawqahu, dan tidak menjadikan istri itu ada di atas suami. Dijima berarti istri ditaruh di atas, suami di bawah. Li'anna dzalika yurisul i'tiqara, karena hal itu akan menimbulkan pada ketidakhamilan atau bisa terluka. Seperti itu. Bal mustalqiyatan rafi'atan rijlaiha, justru yang dianjurkan itu dalam keadaan dia itu terlentang, rafi'atan rijlaiha,
dia mengangkat kedua kakinya, fa innahu ahsanu hayatil jima'i, yang model kayak gini adalah paling baiknya kondisi-kondisinya jima. Gaya jima terbaik ya kayak ini, katanya kitab ini. Paham ya? Jadi kalau disimpulkan mursyid, ya jima itu mursyid harus jima dengan yang terbaik. Makanya karena jima yang terbaik diajarkanlah oleh musannif apa jima terbaik, menimbulkan efek kegembiraan, kebahagiaan. Jima terburuk menimbulkan ketidakenakan, kekecewaan, bahkan tidak bergairah, mati rasa. Lalu kemudian ada adab jima yang harus dijaga. Ada 3 adab, yaitu adab ini harus dipegang oleh seorang suami. Adab sebelum jima, ada adab ketika jima berlangsung, ada adab ketika setelah jima. Nah, begitu. 3 yang sebelum jima itu apa? Harus bercumbu rayu agar istrinya tenang. Ya Pak, keinginannya itu open untuk kamu, sehingga ketika dia itu stres misalnya, tegang, kegalauannya bertambah dahsyat, dia minta agar iltizam, tetapnya seorang laki-laki. Tetap itu artinya kamu tidak usah beranjak, tidak usah pupuk, tidak usah tergesa-gesa. Akhirnya kemudian nanti sang suami itu akan mendekatinya, mendekat sang istri. Kemudian yang kedua adalah menjaga dalam kondisi jima itu. Jangan dijima istrimu itu dalam keadaan berlutut atau seorang istri yang menempelkan dadanya ke lantai. Kemudian kamu jima dari atas atau kamu jima dari samping, dari sisi, dari samping. Karena itu akan menyebabkan nyeri pada panggul, pada pinggang. Dan juga jangan kemudian istri itu dijima, kemudian istri ditaruh di atas tubuhmu, karena itu akan mengakibatkan ketidakhamilan atau bahkan bisa menimbulkan luka. Justru yang baik itu istri itu dijima dalam keadaan terlentang, mengangkat kedua kakinya, baru kamu jima di atasnya. Sebagai keterangan yang melengkapi pada kajian di kitab yang lain, yaitu kitab Qur'an. Karena ini adalah keadaan-keadaan atau model gaya uslub cara jima yang terbaik. Wasalisatu mura'atu waqtil jima'i, yang nomor 3 adalah menjaga waktunya jima, waktu memasukkan. Bagaimana? Kita akan mengkaji pada pertemuan berikutnya. Nakhtatim hadzal liqa.